Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat dan baik? Nampaknya anak-anak pada semangat untuk belajar hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang mau bantu Bapak Guru untuk berdoa, ada yang mau memimpin, ada yang Sebelum mulai pembelajaran kali ini, anda baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak kepada Aden yang telah membantu teman-temannya untuk berdoa pada hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian dulu nih, yang mana namanya Bapak sebut, silakan untuk angkat tangannya. Dimulai dari Muhammad Islam, ya, Alhamdulillah. Muhammad Ahyanur, Elisa, Alfian, Denis Syarkadir, M. Matan Habibi, Ikhwan Ridani. Ada yang belum disebutkan namanya? Oh ya, Ahmad Hidayat. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir dan lengkap. Jadi untuk sebelum belajar, langkah baiknya dari anak-anak Bapak menyiapkan dulu nih untuk alat tulisnya untuk persiapan kita belajar pada hari ini. Bapak kasih waktu sekitar 10 detik untuk menyiapkan kondisi alat tulisnya dan menyiapkan dirinya untuk belajar pada hari ini. Nanti diingat ya untuk membawa buku. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib dulu, lagu nasional. Jadi sebentar Bapak akan menyanyikan lagunya dulu. Jadi untuk lagunya dari Sabang sampai Merauke, untuk anak-anak Bapak bisa berdiri dulu, kita bernyanyi dengan semangat dan semangat. Ya, silakan untuk berdiri. Bapak mulailah 1, 2, 3. Nah, Bapak mulailah dari depan 3, 2, 1, lagunya dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, untuk anak-anak Bapak dipersilakan untuk duduk. Nah, karena kalian sudah menyanyi dengan semangat dan hikmat dan menerangi dari akhir dari Sabang sampai Merauke, untuk tetap menjaga semangat kita untuk belajar sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada ice breaking dulu nih. Dari anak-anak sudah tahu lah ice breakingnya apa yang akan Bapak bawakan. Jadi Bapak akan membawakan ice breaking tepuk semangat. Apa kalian sudah tahu? Nah, akan Bapak tentukan ya, diperhatikan dan dipraktikkan setelahnya. Tepuk semangat. 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 Apakah kalian bisa? Bisa. Kita mulai ya, tepuk semangat. Semangat.
ini adalah bisa dari anak-anakku bisa membedakan antara yang mana barang untuk memantulkan dan meredam bunyi dan bahan apa saja yang bisa meredam dan memantulkan bunyi. Nah, sebelum mulai masuk ke tahap pertama, Bapak ada video lagi untuk materi kita. Sambil Bapak berikan bacaannya ya, sambil baca. Jadi untuk peredaman bunyi ada beberapa bahan yang bisa membuat suatu suara itu atau musik itu bisa teredam. Yang pertama ada apa itu anak-anak? Bisa yang kedua karpet, yang ketiga ya spons dan sebagainya bisa kalian itu. Terima kasih banyak anak-anak. Kita lanjut lagi ya peredaman bunyi. Yang di sini ada kemajuan. dan bisa dipantulkan. Ada yang tahu? Tidak tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, karena tidak ada bahan yang bisa membuat suara itu diredam dan juga dipantulkan, seperti yang dijelaskan oleh video pembelajaran yang kita lihat tadi. Nah, untuk menambah pemahaman dari kalian, Bapak sudah ada membawa alat untuk kita eksperimen nanti. Ada charger, sendok, kardus, kain, sama kertas. Jadi karena kita bisa mengidentifikasi bagaimana sifat bunyi itu bisa memantulkan
ini, suaranya tuh nyaring dan bisa juga seperti ini. Suaranya itu tidak keluar dari, jadi kada bergema. Nah, jadi untuk sebelum memulai, apakah kalian ingin mencoba eksperimen kita pada hari ini? Nah, jadi kita lanjut. Bapak akan membuat kalian menjadi dua kelompok, yang dimana kelompok sebelah kiri Bapak ada kelompok 1 dan sebelah kanan Bapak adalah kelompok 2. Nah, jadi dari kalian bisa membuat lingkaran dulu di kemudian dari kelompok. Bisa perhatikan Bapak sebentar. Jadi di sini ada LKPD tentang temanya mengaplikasikan sifat bunyi. Jadi nanti untuk anak-anak bisa menuliskan nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Dilanjutkan, di sini ada tujuan pembelajaran kita dan cara mengerjakan LKPD. Bisa anak-anak baca dulu nanti. Nah, di sini ada pertanyaan kasus tentang masalah awal, nanti bisa dibaca dulu dan ada pertanyaannya. Dan untuk kalian menjawab itu ada di belakang. Nanti bisa dijawab. Dan kalau kalian semua sudah selesai mengerjakan 3 pertanyaan di kasus awal atau masalah awal, bilang ke Bapak dan kita akan mencoba membuktikan dengan eksperimen sederhana yang berulang ini tadi. Apakah kalian mengerti? Dan di belakangnya ada juga tambahan nomor percobaan, dan yang terakhir nanti kita bakalan mengadakan eksperimen sederhana. Jadi nanti bisa kalian baca aja di sini. Kalau emang dari bunyinya pas kalian mencoba eksperimen ini dalam mengatur, tinggal dicontohin saja. Kalau yang meredam tinggal dicontohin juga. Di situ bisa dibuat kesimpulannya. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk membacakan soalnya. Dari kelompok 2, apakah ada yang ingin menanyakan atau ada yang perlu ditanya? Menjawab pertanyaan dari kasus masalah awal dulu. Kelompok 1 atau 2? Kalian nampaknya nih pada bentrok nih. Kenapa? Karena dari kelompok 1 dan kelompok 2 main skip dulu untuk siapa yang melakukan maju yang pertama. Kelompok 2 silakan. Yo, kelompok 1 tiga kali. Ya mulai 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3.
perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa akibat yang mungkin terjadi jika suara menjadi lebih keras sementara suara lain terdengar lebih pelan. Nah, contohnya di sini suara guru, jika suara gurunya lebih keras dibanding suara murid-murid atau teman-teman yang lain, itu akan membuat suara pemain tertutupi dan juga pembelajaran lebih terdengar oleh penjelasan guru. Sebaliknya jika suara teman-teman yang lebih nyaring atau lebih keras, itu akan membuat suara guru teredam dan tidak kedengaran sampai ke belakang atau ke teman-teman yang lain. Itu saja jawabannya saya. Ya, dari kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanggapi dulu? Sudah jelas ya. Kita masih upload ke kelompok 1. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, di sana kan di belakang tuh ada lagi tuh tentang eksperimen sederhana. Jadi di sini Bapak akan membagikan kalian 2 buah cangkir dan dieksperimenkan dengan nanti Bapak memori kalian. Jadi langsung saja untuk kelompok 1 mendapatkan bahan kertas sama kardus. Dan ini untuk kelompok. Setelah jangan dipegang. Dan kelompok 2 ada dapat air dan gelas. Nah, jadi di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit. Jadi cara pengerjaan kalian itu untuk kelompok 1 mendapatkan 2 bahan yang bisa meredam atau memantulkan. Jadi nanti untuk di gelas itu dimasukkan aja ke dalam cangkirnya dan lalu ditutup untuk mengetahui apakah bisa diredam atau dimantulkan. Dan untuk kelompok 2, nah bisa aja sih. Satu. Dan yang pertama adalah dengan cara polosan. Ya, Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk melakukan eksperimennya. Silakan. Ya, untuk kelompok 2 apakah bisa? Ya, dari setiap kelompok apakah sudah selesai eksperimennya? Nanti akan ada pertanyaan waktu kalian mempresentasikan maju di depan kelas. Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2 apakah sudah selesai? Iya. Jadi dipersilakan perwakilan dari kelompok 1 karena tadi kelompok 2 yang duluan. Jadi sekarang kelompok 1 yang duluan untuk memaparkan jawabannya dari hasil eksperimennya tadi. Boleh, boleh. Ya, cuma silakan. Jadi hasil diskusi kami pada eksperimen kali ini, yang pertama yang akan jelaskan juga memantul yang
jelas untuk memantulkan bunyi. Ya, wujud jelas. Yang kedua, mengapa bahan tertentu dapat meredam bunyi? Ada yang tahu? Karena asalnya terperangkap di dalam gelas saja. Ya, benar. Dari kelompok satu apa dari kelompok? Itu. Nah, apa manfaat selanjutnya? Apa manfaat mengetahui bahan pemantul dan peredaman bunyi dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita bisa nonton bioskop dengan tenang. Ya, benar. Ada yang lain di kelompok satu? Nah, jadi manfaatnya itu adalah dari kita belajar kesehari-hari aja. Kalau kita mendengarkan guru kita sewaktu menjelaskan, apakah itu hal yang baik? Tidak Pak. Baik atau tidak? Nah, itu adalah itu apakah hal yang bermanfaat atau tidak? Nah, yang bermanfaat. Nah, untuk jawaban yang di sini kan dari kelompok dua tadi menjawab kayu itu adalah kalau yang dimasukkan ke dalam itu bakal meredam. Tapi jawaban yang benar itu Bapak sedikit menjelaskan supaya tidak terjadi miskonsepsi di sini. Kalau kayu semakin banyak dimasukkan ke dalam gelas dan semakin banyak juga yang dimasukkan ke dalam gelas itu dari kayunya itu bakalan suaranya itu semakin keras, jadi semakin memantul. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan LKPD, apakah ada yang ingin ditanyakan dari ini atau yang belum dipahami terkait LKPD itu sendiri? Terkait dengan tadi, cukup? Ya, terima kasih banyak kepada anak-anak. Jadi bisa kalian untuk kembali ke tempat semula dulu. Ini mau bertanya sama Pak. Apa nak? Dari Pak. Nah, dari itu Bapak yang paling prediksi apa yang paling menarik dari yang kalian pelajari hari ini? Dan kita kasih aplaus untuk kita semua terlebih dahulu. Nah, sebelum kita pulang pada hari ini, Bapak ada menyiapkan soal lembar evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi pada hari ini. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 1 menit untuk mengerjakannya karena soalnya cuma 15 dan bisa kalian isi dulu nih nama, kelas, dan jawabannya. Kalau ada yang kesulitan yang susah dipahami bisa ditanyakan terlebih dulu kepada Bapak. Apakah sudah selesai? Ya, Bapak. Nah, jadi nanti hasil jawaban kalian akan Bapak cek di rumah dan untuk selanjutnya Bapak akan mengetahui apakah kalian memahami materi kita pada hari ini atau tidak. Jadi yang nanti nilainya di bawah KKM akan Bapak kasih media dan untuk nilainya di atas KKM akan Bapak kasih pengayaan saja untuk melatih kalian tentang bunyi-bunyi tadi. Nah, dari setelah kita belajar banyak dari eksperimen lagi dan sifat-sifat bunyi yang bisa memantulkan meredam, apakah dari anak-anak Bapak yang ingin menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan bisa maju ke Baik, atas
sebelum kita pulang, Bapak ingin meminta salah satu orang lagi untuk maju ke depan memimpin doa pulang. Oke, mau? Ya. Ya, silakan Iwan dari. Baik, sebelum pulang teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, terima kasih banyak kepada Iwan dari teman. Nah, karena kita sudah berdoa, alangkah baiknya anak-anak untuk membuat bukunya dulu ke dalam tas, dan setelah itu kita duduk rapi dan siap-siap untuk pulang. Iya, nampaknya sudah sangat rapi dan bersih. Jadi untuk minggu depan kalian bisa belajar terlebih dahulu